Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog channel. Halo guys, kembali lagi bersama gua Karya Traveler. Sebelumnya gue mohon maaf banget untuk khusus sahabat traveler, para subscriber gua yang mungkin sudah beberapa kali mendapatkan notifikasi di channel YouTube kalian tentang uploadan gua sesuai dengan judul video yang ada di bawah ini adalah kejadian gua yang pernah gua alamin ketika gua melakukan pendakian ke Gunung Pangrango via Cibodas kala itu sekitar tanggal 8 sampai 11 Oktober 2022. Sorry banget sebelumnya kalau berkali-kali gua upload video terus gua hapus lagi, terus gua juga sempet live streaming juga karena jujur gua pribadi yang ngalamin kisah yang gua alamin langsung. Yang pertama gue nggak pede, jujur gue amat sangat nggak pede tentang apa yang gue ceritakan. Takut dibully juga, terus takut banyak faktor lah yang akhirnya membuat ketika gue upload, gue hapus lagi, upload, gue hapus lagi. Jadi ceritanya kenapa gue bisa ngedit lagi dan gue mencoba untuk mengupload video cerita ini ke channel YouTube gue, karena ada salah satu channel buat gue nggak bisa nyebutin namanya siapa, dia mengasih gue motivasi untuk terus berkarya, bercerita tentang apa yang benar-benar terjadi buat di diri gue khususnya. Jadi untuk Dikau di sana yang udah ngasih motivasi untuk gue untuk mencoba pede untuk mengupload video kisah perjalanan horor pendakian gue kala itu ketika ke puncak Pangrango via Cibodas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian yang masih terus mendukung gua, terima kasih. Gua akan coba menceritakan kisah gua di video kali ini. Jadi sahabat traveler, kisah ini berawal ketika gua melakukan pendakian ke salah satu gunung di daerah Jawa Barat yang sudah terkenal, yaitu adalah Gunung Pangrango via Cibodas. Pendakian ini gue lakukan bersama dua sahabat gue, yaitu adalah Trio dan juga Bang Tulus. Trio dan Bang Tulus ini gue kenal ketika gue pernah melakukan pendakian ke Merbabu via Suanting sekitar September tahun 2022. Singkat cerita, kita melakukan perjalanan itu hari Jumat malam tanggal 8 Oktober tahun 2022. Ketika itu si Trio hari Jumat itu masih bekerja dan akhirnya kita memutuskan berangkat jam 10 dari rumah masing-masing karena si Trio itu hari Jumat tanggal 8 jam 8 itu dia baru pulang kerja. Kita menyusun strategi, kita janjian, akhirnya kita ketemuan di salah satu pom bensin yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah ketemuan sekitar jam 10 kita berangkat ke base camp yang ada di depan area camp Mandalawangi. Dan kita di situ sampai sekitar jam 1 malam. Kita berbincang-bincang, kita melakukan registrasi. Akhirnya sekitar setengah 2 kita mulai istirahat. Cuma itu nggak cuma kita bertiga, ada pengunjung lainnya juga. Dan pengunjung itu sekitar 3 atau 4 orang yang bikin kita jengkel. Kenapa kita jengkel? Ketika kita melakukan istirahat yang istilah kata tinggal beberapa jam doang sampai ketemu pagi, itu tuh pengunjung itu tuh bukannya tidur, dia malah ngobrol. Ngobrolnya itu bukan bisik-bisik atau sekedar gimana, bener-bener ketawa, bener-bener ngobrol kayak ya kita ngobrol saat ini juga. Kirain gue itu cuman gue yang kesel, gue tahan, mau ngomel gimana. Akhirnya seiring berjalan waktu, pagi pun tiba, sekitar jam 6 gue bangun anak-anak, kita makan, kita sarapan, kita ngobrol-ngobrol. Nggak taunya Trio dan juga Bang Tulus juga kesel juga. Akhirnya setelah kita makan-makan, kita berberes, kita packing. Sekitar jam 7.15 kita mulai perjalanan dari base camp menuju pintu rimba yang ada tulisan Taman Nasional Pangrango. Di situ kita berdoa, kita sedikit berfoto, kita bertiga, kita lanjutkan perjalanan sampai ke Simaksi sekitar jam 7.15. Setelah kita melakukan registrasi, kita lanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan perjalanan di Gunung Pangrango ini. Sebenarnya sih jalur itu enak, karena yang gua rasakan itu jalurnya itu agak sedikit banyak landainya, banyak bonusnya, dan juga sudah tersusun dengan batu-batu yang ada.
Jadi untuk kalian yang pernah ke Curug Ciberem via Cibodas, ya jalurnya memang jalur itu. Akhirnya kita ketemu dengan Telaga Biru, kita ketemu jembatan yang dulunya kayu sekarang sudah menjadi beton. Akhirnya kita ketemu pos penyancang apa pos apa gue gak ngerti deh. Jadi pos itu tuh kalau kita ke sebelah kiri itu ke jalur pendakian, lurus itu ke Curug Ciberem. Akhirnya kita ketemu, singkat cerita kita melakukan perjalanan, kita ketawa-tawa, kita istirahat, kita ketemu dengan sumber mata air panas yang terkenal. Terus di dalam hutan pun juga kita ketemu dengan air terjun. Terus kita sempat ngeceng-ngecengin orang dengan lawakan-lawakan kita. Singkat cerita sesampainya di kandang badak tempat area camp itu sekitar jam 14.30. Kita mendirikan tenda, kita siap-siap, kita ngobrol, dan alhamdulillah di kandang badak itu cukup ramai ya. Ramai banget, yang sekitar ada ratusan tenda dan juga beberapa komunitas yang ada di situ. Di kandang badak itu ada warung yang cukup besar, ada musola, ada penerangan dari sumber cahaya matahari atau tenaga surya. Di situ juga ada musola juga, ada toilet juga, benar-benar komplit kan. Tapi kenapa ramai banget? Nggak tahu, mungkin lagi long weekend juga. Akhirnya kita memutuskan memilih tenda, mendirikan tenda itu dekat jalur pendakian ya. Singkat cerita kita ngobrol, kita masak segala macam. Sekitar setengah 6 hujan pun turun. Nggak banyak yang kita lakukan. Kita di situ cuman pakai baju hangat yang kita bisa lakukan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Obrolan itu dibuka dari Bang Tulus, karena dari kita bertiga itu Bang Tulus itu bisa dibilang tertua daripada kita ya. Bang Tulus kita membuka cerita, bertanya kepada gua atau kepada si Trio awal mula kenapa Trio dan gua suka lebih memilih solo traveling. Dan singkat cerita obrolan itu berlanjut akhirnya menjurus ke arah-arah yang bisa dibilang itu sedikit sensitif bagi gue ya. Cerita tentang mistis. Sebenarnya tuh gue udah nggak setuju juga cerita-cerita kayak begitu. Cuman si Trio dan juga Bang Tulus memiliki prinsip dan pemikiran yang berbeda kala itu menurut gue ya. Akhirnya gue kepancing juga cerita tentang mistis, tapi gue setengah-setengah karena sedikit cerita sedikit dipotong, sedikit cerita sedikit dipotong karena gue masih ragu. Akhirnya singkat cerita seiring berjalannya waktu gue ngomong sama Bang Tulus ke si Trio, intinya kalau di suatu tempat ketika gue melakukan solo traveling atau ke berbagai tempat, ketika gue sudah memasang headset atau wireless, kemungkinan gue sudah mendengar suatu hal yang enggak. Kalau andaikan gue melihat sesuatu mungkin gue bisa memalingkan pandangan gue. Tapi kalau untuk pendengaran, gue butuh wireless atau headset untuk menyumbat atau apa sih lah kata, nggak mau dengar segala satu hal kan. Akhirnya kita cerita. Sebelum kita menutup cerita, gue ngomong sama Bang Tulus, Bang, nanti andai kata nanti malam gue tidur terus tiba-tiba gue minta ke tengah, nggak apa-apa. Emang kenapa di? Nggak apa-apa. Kita ngobrol karena di luar hujan, nggak ada yang bisa kita lakukan. Sekitar jam 19.30 akhirnya kita tidur. Berawal dari Bang Tulus, Trio dilanjut dengan gue yang terakhir. Dan ketika jam 2, enggak jam 2 deh, jam 11. Jam 11 itu sekitar jam 11 Bang Tulus bangun. Ketika Bang Tulus bangun, gue pun juga agak tersadar setengah sadar. Ketika gue tidur lagi, Bang Tulus teriak, ada yang mau popi nggak? Dia nawarin popi karena di kandang badak emang kebetulan ada warung yang masih buka kan. Akhirnya gue nyoplos nggak tahu si Trio itu yang tadinya tidur pulas itu nggak tahu juga denger ngomong enggak juga kan. Mungkin sekitar jam 12-an Bang Tulus masuk ke dalam, dilanjutin dengan tidur. Ketika jam 2.15 tiba-tiba tenda kita itu ada dua, tendanya Trio dan tenda gua. Tendanya Trio dan gue itu sama-sama kapasitas 2 orang. Cuman istilah anehnya itu si Trio itu kapasitas tendanya itu lebih kecil daripada tenda gua. Akhirnya kita memutuskan tendanya si Trio itu ditaruh untuk makanan dan juga menaruh barang-barang, dan khusus tenda gua itu untuk tidur. Sekitar jam 2.15 tiba-tiba tenda gua tuh bunyi, kenceng, bener-bener kenceng. Di situ gua langsung bangun. Tapi gua nggak langsung duduk, gua tetap tiduran. Nggak lama kemudian katanya Bang Tulus itu bangun duduk, langsung nyeplos. Bang, babi bang gitu. Akhirnya pas dibuka sama Bang Tulus, karena di luar itu gelap, gua kasih headlamp. Nah Bang Tulus ngeliat, wah iya babi. Akhirnya gua keluar, si Bang Tulus keluar, si Trio pun juga ikut terbangun. Itu di situ tuh kita ketawa-tawa aneh tapi nyata. Di situ Bang Tulus
bagian belakang tendanya si Trio itu robek gede banget sampai karirnya Bang Tulus itu bener-bener ketarik keluar ke bawah kan gitu. Kita ketawa, akhirnya di situ kita bener-bener susah untuk tidur lagi kan. Bang Tulus akhirnya pindah ke tempat tendanya si Trio untuk menjaga barang-barang. Takutnya babi itu datang lagi dan si Trio keluar, dia tidur di atas, bukan tidur yang tiduran doang, di atas hammock begitu, dan gue mencoba memasak-masak kayak kopi dan segala macam lainnya kan. Dan di 2:30 itu banyak sekali pendaki-pendaki yang sudah mulai summit attack. Nah gue sempat bingung kan, kenapa kok jam segini udah summit attack gitu loh. Nggak tahu itu dia mereka lintas ke Gede Pangrango atau cuman Pangrango doang atau gimana. Karena sebelum kita tidur kita mendapatkan info dari penjaga warung bahwa untuk menuju ke puncak Pangrango via kandang badak itu sekitar 3-4 jam. Itu di situ gue juga sempet, masa sih, mungkin hoak doang atau gimana kan. Karena gue tuh selalu berpaktokan ke puncak Gunung Gede via Putri kala itu ya. Kan gue sempat 2 kali untuk melakukan pendakian ke puncak Gede itu via Putri lewat Surya Kencana Barat. Sekitar kalau untuk summit attack itu yang gue pernah alami itu sekitar 20-30. Nah ini kok cuman sampai 30 sampai 3 jam sampai 4 jam gitu. Gue sempat bohong kali ya gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu sekitar jam 4.15 kita memutuskan untuk melakukan summit attack ya, karena kita nggak bisa tidur juga di situ, kita kedinginan juga. Tapi lagi dan lagi karena kita pendaki ngaret, banyak yang kita lakukan segala macem. 4:30 kita baru jalan. Akhirnya kita memutuskan untuk berdoa, kita melakukan summit attack. Sepanjang perjalanan dari kandang badak tempat area camp kita menuju ke simpang yang ada pelang Gunung Putri dan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Itu sepanjang jalan itu gak tahu itu banyak banget tenda-tenda yang sudah mendirikan tenda seperti layaknya kita di pinggir jalur pendakian. Tapi kenapa tenda kita yang diserang babi? Disayangkan juga di situ itu nggak ada peringatan serangan babi ya, karena dari beberapa vlog orang yang pernah gue lihat itu kayaknya cuman kejadian di vlog kita doang kita diserang babi. Nggak tahu, mungkin pernah tapi nggak ditayangkan di YouTube atau gimana, gue nggak ngerti juga kan. Akhirnya karena kita bingung di persimpangan itu, kita memutuskan untuk diam sejenak. Dan nggak lama kemudian ada 2 pendaki lewat. Nah kita memutuskan, kita bareng aja yuk. Akhirnya kita menaruhkan diri, bang mau ke puncak Pangrango ya? Oh iya gitu. Yaudah bang, kita bareng yuk, ayo. Langsung gua ngomong dengan pedenya, lewat mana ya? Nggak taunya, mereka pun berdua juga nggak pernah. Dan itu benar-benar kita berlima itu first time pertama kali ke puncak Pangrango. Dan ternyata 2 orang itu, mereka itu masih pelajar kelas 2 SMA. Namanya Baim dan Mualau. Keren kalau bagi gua. Nyali mereka tuh benar-benar the best banget. Masih belasan tahun tapi berani untuk mendaki gunung kan. Akhirnya kita berkenalan, nggak taunya Mualo dan si Baim itu rumahnya nggak terlalu jauh sama rumah gua dan Bang Tulus, karena masih sama-sama di daerah Jakarta Timur, sedangkan si Trio itu Jakarta Barat. Akhirnya seiring berjalan waktu, kita nanjak melewati jalur yang cukup terjal. Penerangan juga amat sangat sulit karena hutan yang rapat, dan jalurnya itu bener-bener the best. Bener-bener the best. Dan untuk penunjuk jalan itu kita bener-bener harus jeli, karena dari pelang tulisan itu tuh kira-kira berpuluh-puluh meter. Nah kita hanya memodalkan dengan mata jeli kita itu dengan tanda batang pohon yang diikat dengan tali putih, dengan sobekan-sobekan kayak seperti itulah gitu. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, jam 7.30 kita sampai di atas puncak Pangrango dengan ketinggian sekitar 3019 mdpl. Kita cerita, kita ngobrol-ngobrol, kita foto-foto, kita ngambil video, gua dan juga si Trio untuk kebutuhan konten kita. Dan di situ pun juga nggak banyak yang gua lakukan. Di saat yang lainnya masih foto-foto dan video, ya di situ gua terdiam. Karena dari beberapa perjalanan gua yang pernah gua lakukan, ada satu momen yang memang gua khususin. Ketika gua melakukan solo traveling itu, gua diam, gua tafakur alam, gua berdoa apa yang gua hajatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tentang ibu gua, ke belakang tentang perjalanan hidup gue selama setahun ngapain aja. Akhirnya kurang lebih 1 jam sebelum kita melakukan untuk turun ke kandang badak, kita melintir ke Sabana Mandala Wangi. Untuk kalian yang pernah ke Pangrango, pasti kalian tahu dengan Sabana Mandala Wangi. Kita ngobrol-ngobrol, kita ngambil gambar, akhirnya gue memutuskan untuk keliling-keliling. Dan
Di situ ada memoriam salah satu nama wanita. Di situ bentuk tubuhnya itu tuh udah hancur berantakan, bener-bener kayak Lego, tau nggak? Jadi kita tuh di situ nggak tahu sejak kapan batu-batu itu tuh pecah. Akhirnya kita berlima memutuskan untuk mendekat. Gua ngambil gambar untuk kebutuhan konten gua. Ngobrol-ngobrol itu berempat. Kalau gua enggak, berempat tuh ngobrol. Ini meninggalnya karena apa ya? Mungkin hipotermia kali. Ada yang bilang sakit ya kali. Karena ketika batu itu disusun, nggak taunya itu memoriam ketika salah satu nama orang itu meninggal pada tahun sekian ke tanggal sekian. Itu di situ tuh gue cuman diem, gua ngelamun, tapi gua nggak mikir apa-apa. Mungkin karena terbawa suasana juga, mungkin juga terbawa lingkungan yang syahdu kan. Akhirnya singkat cerita, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Trio itu nepok pundak kiri gua. Nih kayak Bang Didi tahu nih, bruk, langsung gua tiba-tiba kaget, gua diem. Nggak tahu kenapa, mungkin gua halu, perasaan gua gimana. Dari arah sebelah kanan gue itu tuh ngembus angin ke kuping gue. Dan di hembusan angin itu gue denger samar-samar ada suara orang, perempuan atau laki, gue nggak tahu. Suara itu mendengar seperti ini. Begini ceritanya. Bung, langsung gue tuh kaget. Enggak, gue nggak mau tahu karena di batin gue itu gue berkata, siapapun dia itu bukan orang yang ada di memoriam itu, mungkin hanyalah jin yang mencoba menyesatkan manusia. Gue benar-benar nggak mau tahu. Akhirnya di situ gue cuman diam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lanjut. Gue ngomong ke anak-anak, kita sampai jam 10 aja ya. Oke, fix sampai jam 10. Ketika jam 10 selesai, kita berfoto-foto, kita kenalan sama para pendaki yang ada. Kita melanjutkan perjalanan ke kandang badak sekitar jam 10. Itu sepanjang perjalanan itu gue tuh nggak banyak ngoceh seperti biasanya ketika kita nanjak ya. Itu di situ gue diem, gue konsentrasi, gue baca-baca apa yang gue bisa. Gue cuman mau nolak bisikan-bisikan yang ada. Bisikan itu semakin kencang, semakin cepat, selalu bilang begini ceritanya. Langsung si Trio kalau nggak salah tuh dia sempat ngomong, "Duh, si Didi udah mulai diem aja nih." Akhirnya sekitar jam 1 atau setengah 1 kita sampai ke kandang badak. Mualo dan Mbak Im itu lanjut ke tenda mereka untuk beberes karena kita janjian berlima untuk turun bareng. Dan gua itu di situ langsung masuk ke dalam tenda untuk melakukan aktivitas seperti masak-masak segala macam untuk keperluan kita, persiapan untuk turun ke bawah. Sedangkan si Trio sama Bang Tulus itu pergi ke warung yang ada di kandang badak. Katanya si Trio atau ke Bang Tulus itu sempat teriak, "Didi, mau gorengan apa enggak?" Tapi gua nggak denger sama sekali karena di kuping gue itu dipenuhi dengan bisikan-bisikan, begini ceritanya. Gue dalam hati, enggak, gue nggak mau. Gue sempat ngomong, gue takut kalau andaikan gue kenapa-napa, temen gue kena semuanya. Jadi gue tuh ketika melakukan solo traveling ke berbagai tempat, sering mengalami hal-hal seperti ini. Cuman di saat itu momennya gue tuh takut. Bukan takut karena gue yang kenapa-napa, tapi sahabat-sahabat gue, andaikan gue kenapa-napa, mereka bisa terseret-seret. Akhirnya singkat cerita, si Trio sama Bang Tulus dateng, si Trio duluan masuk ke dalam. Dia ngomong, "Tadi gue teriak-teriakin lu gorengan-gorengan." "Oh iya, gue masak." Tapi aslinya gue tuh gak denger sama sekali kan. Akhirnya cepet nyoplos ke si Trio, "Yuk, nanti andaikan turun duluan, mau nggak?" gitu. Si Trio langsung ngomong, "Enggak lah, apaan sih, kita bareng-bareng aja." gitu. Oke, akhirnya singkat cerita kita ngelipet tenda segala macam, kita makan, kita beres-beres segala macam. Ketika kita ingin turun, pas bener-bener turun, langsung hujan turun gede banget. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan, kita pakai jas hujan, kita ngelewatin warung yang ada di kandang badak itu. Persis di bawah kandang badak warung di kandang badak itu, kita memutuskan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bener-bener hujan itu deres banget, dingin, bener-bener dingin. Sedangkan di kuping gue tuh selalu ngomong, begini ceritanya. Terus kita jalan selama berjam-jam. Akhirnya karena gue nggak kuat, gue memutuskan untuk pakai wireless gue fullin. Gue inget banget waktu itu baterai handphone gue itu sekitar 70%, sedangkan wireless gue itu bener-bener masih full banget. Akhirnya ketika asal kita jalan, terus kita ngaso, sesekilas tuh sahabat-sahabat gue tuh ngeliat ke arah gue. Mungkin gue rasa, mereka lagi ngomong kali ya gitu ya. Gue lepas wirelessnya. Akhirnya Bang Tulus, Trio juga ngomong, "Wah, si Didi udah pakai headset nih, berarti dia udah mulai ada bisikan gaib juga." Kenapa mereka tahu? Karena ketika di tenda
tenda malam itu ya gue ngomong, andai kan gue pakai wireless berarti udah ada hal yang enggak. Akhirnya kita jalan, kita lanjutkan perjalanan. Di situ gue juga banyak diem, gue nggak tahu udah tanggapan teman-teman gue gimana. Akhirnya karena gue istilah kata nggak kuat sama perasaan itu, tiba-tiba wireless gue mati. Lah gue bingung kan, lah ini kok baterainya itu masih sekitar 90%, sedangkan handphone gue itu masih 65%. Bener-bener mati total. Akhirnya wireless gue lepas, musiknya gue low speaker. Tapi karena ketiban sama hujan yang lumayan besar, akhirnya musik yang ada di HP gue itu nggak kedengeran sama sekali. Itu bener-bener gue campur aduk, udah dingin, suaranya makin begini ceritanya makin jelas. Akhirnya gue ada inisiatif ngambil batu yang ada di bawah kaki gue. Gue baca-baca batu itu dengan apa yang gue bisa. Jadi posisi jalan turun itu, sebelah kanan gue itu hutan belantara, sebelah kiri gue itu kayak jurang tapi jalan turun ke bawah itu. Nah pas gue ambil itu, gue sekilas dari mata ekor gue tuh kayak ada yang sekelibatan gitu, tau gak? Gue baca-baca, gue lempar kayak orang lempar jumroh gimana sih, brok begitu. Nggak lama kemudian, kalau nggak salah tuh sebelum sumber air panas atau sesudah ya, kita tuh di situ ketemu sama toilet di situ juga ada beberapa pendaki yang ngiyup kan. Akhirnya gue memutuskan untuk buang air kecil. Gue ngomong ke sahabat-sahabat gue, ketika gue masuk ke dalam, jadi posisi toiletnya itu atasnya itu kayak ada terpal bening ya. Nah terus pas ketika gue buang air kecil, air yang netes, pas gue lihat itu tuh gue ngeliat itu sekilas kain putih ataupun juga kayak transparan kayak begitu lah. Gue nggak ngerti. Itu ketawa, gue tuh nggak ngerti itu tuh antara transparan apa kain putih. Gue bener-bener nggak ngerti lah sama sekali kan. Akhirnya gue menyelesaikan buang air kecil gue, kita keluar. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan, kita ngaso segala macem. Nggak tahu kenapa tiba-tiba carrier gue tuh berat banget. Jadi posisi jalan gue kan begini nih, posisi carrier gue tuh berat, gue tuh bener-bener kayak pengen ngejengang, tau gak? Akhirnya saking gue tahan, gue begini, bro, gue bener-bener ngebungkuk kayak bener-bener nenek-nenek, tau gak? Sedangkan itu jalan tuh nurun banget gitu. Nggak tahu deh si trio itu yang di belakang gue saat itu dia ngelihat apa enggak. Jadi posisinya itu bener-bener berat sama sekali. Akhirnya gue nggak kuat, namanya gue manusiawi, gue capek, gue kedinginan. Terus dengar suara-suara gitu, tiba-tiba kayak gue buka, lah gue keceplosan. Gue sempet ngomong anjing gitu. Akhirnya si trio kalau nggak salah dia nyeplos, di mana sih di gitu. Akhirnya dari beberapa ratus meter ketika gue melepas carrier dan mengatakan anjing itu, kita ketemu dengan shelter Batu Kukus 2 atau 1, gue juga lupa ya. Akhirnya kita di situ untuk ngiyup. Gue memutuskan untuk menyandarkan carrier gue. Di situ kayak ada celak begitu. Gue begini, dalam hati gue ngomong, ini kayaknya nggak bener nih. Jadi maksud hati gue tuh, gue nggak mau mencoba berkomunikasi pada mereka. Cuman dalam hati gue ngomong, mau kalian tuh apa gitu. Gue nggak mau, istilah kata gue nggak mau ikut campur urusan kalian. Gue nggak mau tahu. Tiba-tiba suara yang tadinya begini ceritanya, kayak orang marah kenceng banget. Gini ceritanya, di kuping gue tuh sakit banget, seolah-olah tuh yang gue rasain kuping gue kayak ditonjok dari dua arah. Dung gitu. Di situ gue bener-bener seketika gue nggak sadar sama sekali. Gue nggak tahu gue tuh pingsan berapa lama. Bangun-bangun di situ posisi badan gue sudah disenderin, digeletakin, dibungkus dengan emergency blanket. Di situ yang gue lihat ada 3 atau 4 pendaki yang nolong gue. Si trio ada sama si Bang Tulus ada di samping gue, dan Mualo sama Baim dia masak air untuk gue kan. Akhirnya setelah gue ditolong, badan gue udah enakan. Itu tuh bersiap untuk turun, untuk untuk duluan ya, karena kala itu sekitar jam sudah menunjukkan sekitar jam 5 lewat seperempat sore, itu keadaan sudah mulai gelap kan. Akhirnya di situ Bang Tulus dan si trio sempat ngomong, makanya andaikan gak kuat atau sakit gak usah maksa. Di situ tuh gue sempat kesel karena gue ngerasa gue nggak sakit, gue kenapa-napa. Gue bilang gue nggak apa-apa. Akhirnya gue kasih kode gitu. Akhirnya sebelum para pendaki itu pergi, ketika itu gue mendengar suara dari sebelah kiri gue nggak tahu itu suara siapa. Gue baru pertama denger, cuman bagi hati gue tuh suara itu tuh nggak asing buat gue. Suara itu berkata, izinin saya untuk mendampingi kamu sampai base camp. Jangan banyak bicara, terus selalu berzikir. Itu langsung gue
dalam hati gue ngomong iya gitu. Nggak lama kemudian pendaki itu pergi, gue akhirnya ngomong sama Satria, ke Bang Tulus dan juga ke Mualo dan Baim. Gue ngomong, nanti ketika kita pulang jangan ajak ngobrol gue ya. Mereka ngomong oke gitu, oke doang. Tapi belum lama kemudian kita jalan, si Trio ngomong di aman gitu. Cuman gue cuek karena gue terus berzikir sesuai dengan arahan bisikan yang gue dengar kala itu kan. Akhirnya kita ketemu malam, ketemu maghrib, kita sampai ke pos penyancang, pos yang ada pertigaan kalau lurus arah Ciberem, kalau belok kiri arah jalur pendakian kan. Akhirnya di situ alhamdulillah ada ratusan para pendaki yang pada ngiyup. Di situ juga ada tukang bakso dan juga ada makanan. Akhirnya kita ngiyup di situ atau berteduh di situ lumayan lama, sekitar 1 jam lah. Kita di situ juga ketemu maghrib. Bang Tulus menawarkan gue bakso. Gue coba sempat, aduh kan gue bilang jangan ngajak gue ngobrol. Cuman ya gue tau lah, maksud sahabat-sahabat gue itu mereka sayang sama gue, peduli sama gue. Akhirnya gue terima, gue makan. Kita ngobrol-ngobrol, sekitar jam 6.30 kita lanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan perjalanan. Di situ perjalanan tuh cuman kita ada berlima. Nggak tahu kenapa ketika kita lewat jembatan Panyonggong jembatan kayu yang sekarang beton-beton itu di situ auranya udah beda banget sama ketika kita datang ketika masih terang ya. Bener-bener beda banget. Itu di situ jalannya itu tuh banyak yang lobang-lobang. Sahabat-sahabatku juga ngomong, awas lobang. Ketika gua fokus ke bawah, perasaan kuping gua tuh ada yang denger kayak itu gua di situ bener-bener nggak ngeliat, cuman gue terus fokus ke bawah karena ngeliat lobang. Tapi perasaan gue bilang ini pocong, plus ini pocong gitu. Makin kenceng. Akhirnya ya Allah ini apa lah. Akhirnya gue bisik. Akhirnya kita setelah melewati jembatan gitu, jembatan beton itu, kita sampai ke danau Telaga Biru. Di situ gue bikin kaget tapi ada lucu juga. Pas gue senter, di situ tuh ada di pinggiran telaga itu ada orang kencing tapi kayak patung. Astagfirullahaladzim, gue kaget kan. Walau ngomong, kenapa bang? Enggak, astagfirullahaladzim, gue kata setan gitu. Enggak kan. Akhirnya pas kita ngelewatin pendaki itu, nggak taunya di samping shelter itu memang bener-bener ada beberapa pendaki. Nggak taunya mereka tuh lagi ngaso kan. Nah kita sekitar 2-3 meteran gue ngelewatin orang yang kencing itu. Gue ngeliat ke arah kanan Telaga Biru. Di situ kalau nggak salah, gue halu atau gimana, gue ngeliat kayak ada sosok perempuan panjang, dia tuh kayak malu lagi begini nih. Tapi arahnya ke gua, langsung gua buang muka gua, astagfirullahaladzim, enggak ini apa nih. Akhirnya kita jalan di perjalanan itu tuh Bang Tulus tuh beberapa kali ngomong, kok jalannya jauh banget ya. Itu gua nggak nanggepin karena gua nggak mau yang aneh-aneh lagi kan. Setelah lama kemudian kita ketemu sama 3 pendaki ya. 3 pendaki itu tuh sama-sama diem. Gua nggak tahu gua doang yang ngeliat atau emang itu pendaki beneran. Yang jelas kalau emang beneran itu kan kita berlima ngeliat semua kan. Ada salah satu pendaki yang ngelihat ke arah gue dengan tatapan kosong dan langsung tersenyum. Begini ngeliat gue nih. Langsung dalam hati gue, ya Allah ini apa lagi sih. Terus kita lanjutkan perjalanan. Nggak jauh dari itu tiba-tiba ada satu pendaki yang gue inget itu dia pakai jas hujan warna oranye atau kuning ya. Itu jalan tuh cepet banget toh. Cepet tanpa penerangan sama sekali. Kayak orang jalan tapi kayak lari. Kirain gue tuh cuman gue doang yang lihat, nggak taunya tuh si Mualo atau si Baim sempet ngomong, gila jalan cepet banget. Oh berarti itu orang mereka juga ngeliat kan. Akhirnya kita sekitar jam 8 malam kita sampai pos Simaksi. Kita laporan, kita selesai, oke udah selesai kan. Kita turun, kita sampai ke jalan aspal yang kita ngelewatin tulisan yang ada Taman Nasional Pangrango. Di situ gue ngomong sama Trio, yuk duluan yuk gitu. Gue ngomong dalam hati, walaupun gue tahu, walaupun gue yakin nggak ada makhluk selain apapun yang bisa menyentuh kita, menyakiti kita kan, tapi gue tetap menghargai gitu. Gue ngomong udah cukup sampai di sini, kita mau pulang, jangan ganggu kita. Gue tuh di situ takut kalau sahabat-sahabat gue tuh kenapa-napa kan. Akhirnya kita sampai base camp itu sekitar 8:30 malam. Gue nyalain handphone gue sekitar 15 menit, gue dapat sinyal, nggak tahu dapat kabar keluarga dari almarhum bapak gue itu meninggal dari kakaknya. Itu di situ gue shock, gue lemes banget. Akhirnya gue pulang duluan. Gue sampai Jakarta sekitar jam 1 malam. Gue melakukan beberapa aktivitas lainnya. Sekitar jam 2 siang gue tertidur karena kelelahan. Itu di situ gue bermimpi. Gue ada di salah satu tempat yang sama persis dengan
Lembah Mandalawangi. Cuman bedanya itu tuh pohon-pohonnya itu masih banyak, bunga elduis itu bermekar. Samar-samar gue ngeliat ada sosok perempuan berlari pakai sendal jepit. Nggak tahu kenapa di situ tuh gue sadar gitu, gue lagi tidur. Gue ngomong, enggak, ini gue mimpi. Bangun. Akhirnya gue kebangun dan akhirnya gue berdoa sesuai dengan apa yang gue yakinin, bahwa apa yang gue rasakan, apa yang gue alamin kala itu, gue berpikiran positif, gue lagi halu dan gue nggak mau berpikir macam-macam. Dan pesan dari video ini yang gue sampaikan ke kalian, dimanapun kita tempat, jaga mulut kita, jaga sopan santun kita juga, karena waktu itu mungkin kita kebanyakan ketawa, ngecengin orang juga, dan kita bercerita tentang keberadaan mereka ya. Walaupun memang setiap orang itu memiliki kepekaan masing-masing, khususnya gue pribadi, gue bukan anak indigo, gue bukan punya kelebihan yang macam-macam. Mungkin gue lebih peka karena terasa dari beberapa perjalanan gue ke alam segala macam. Jadi sahabat traveler, sampai di sini dulu cerita horor kisah nyata pendakian gue ketika gue melakukan pendakian ke Puncak Pangrango via Cibodas bersama 2 ditambah 2 lagi, jadi berlima dengan sahabat-sahabat gua. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga banyak kosakata dan susunan-susunan cerita dan pengeditan yang ala kadarnya. Dan untuk kalian yang terganggu dengan notifikasi-notifikasi yang beberapa kali muncul, terus kalian nonton di-upload lagi, hapus lagi. Dan insya Allah di vlog selanjutnya gua akan melakukan suatu perjalanan yang lebih ekstrim, yang lebih keren, yang lebih bikin kalian terhibur dengan vlog-vlog gua. Pokoknya terima kasih banget sekali lagi untuk sahabat traveler yang udah ngedukung perjalanan traveler gua dari pertama sampai terakhir. Untuk sahabat-sahabat traveler di rumah dan sahabat-sahabat traveler gua dimanapun kalian berada, sekali lagi kurang dan mohon maaf lahir batin, semua kesalahan dan kekurangan mutlak milik gua sebagai konten kreator yang ala kadarnya ini. Dan untuk kalian sekali lagi yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_karyadidi. So, berpikiran positif, jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa. Bermimpilah, bangun dan kejar mimpi itu sampai dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.